Masih di channel kesayangan Anda Bioskop 62. Kali ini kami akan meneruskan alur cerita film Gangland season kedua. Buat yang belum nonton season pertamanya silahkan ditonton dulu, karena nggak kalah serunya dengan season kedua ini. Hanya sekedar mengulas, Gangland ini adalah sebuah alur cerita film yang menceritakan sebuah perampokan besar. Tidak usah berlama-lama, inilah alur cerita film Gangland season 2. Di awal film, Mehdi meminta bantuan timnya untuk melakukan perampokan 300 kilo kokain agar keponakannya bisa selamat. Karena sudah seperti saudara sendiri, mereka semua sepakat untuk membantunya. Demi memudahkan misi ini, Tony membawakan senjata yang jauh lebih modern dari sebelumnya. Liana dan 3 temannya ikut dilibatkan dalam perampokan ini karena mereka merasa sahabat Sanes yang peduli kepadanya. Sabar kembali ke kantor pengacaranya. Di sana terlihat ayahnya sedang berada di ruangan Thierry, sedangkan si Virgil terlihat sedang merakit meja. Sabar kemudian melakukan pertemuan dengan ayahnya. Dia harus datang jauh-jauh dari negeri seberang karena Sabar telah membuat masalah. Sabar beralasan sejak ayahnya pergi, Chris menerapkan biaya pabean tinggi yang tidak bisa dia terima. Hasan tidak mau mendengar alasan apapun karena jika dirinya tertangkap di negara ini, Hasan harus menerima hukuman 10 tahun. Ketua mafia ini melarang Sabar mengedarkan narkoboynya di wilayah Chris, termasuk merampoknya. Sementara itu di atas kapal, Chris dan komplotannya sedang menguji narkoboy mereka dengan kadar 95%. Dan itu artinya dari 300 kilo itu mereka bisa tingkatkan jadi 400 kilo. Kesal dengan sikap ayahnya, Sabar melampiaskannya saat berlatih tinju. Sabar memutuskan akan tetap merampok kokain 300 kilo milik si Chris dengan memanfaatkan Mehdi jika Sanes ingin dibebaskan. Mehdi dan timnya masuk ke sebuah kedai dengan topeng mereka di saat Liana dan teman-temannya sedang makan. Jika mereka ingin terlibat dalam perampokan besar, maka turuti aturan tim. Exactement. Si on vous dit d'aller à gauche, vous allez à gauche. Il va falloir me faire confiance, Fin. Masing-masing diberikan ponsel khusus untuk digunakan dalam misi ini. Mehdi lalu menjelaskan lebih detail rencana ini kepada Liana. Untuk merampok kokain itu, mereka membutuhkan gudang, mobil, dan van. Saat itu juga, Liana diberi pistol untuk dia gunakan dalam merampas van. Ok. Clé. Dégage. Saat bertemu pamannya, Sofia mendapat kalung peninggalan ibunya yang selama ini disimpan oleh Hasan. Tak hanya mendapat warisan kalung tersebut, ternyata Hasan ingin mewariskan seluruh bisnis dan perusahaannya kepada Sofia. Meskipun Sabar adalah putranya, Hasan menilai Sofia yang paling layak dan Sabar harus menerima keputusannya. Tugas berikutnya yang diberikan Mehdi kepada Liana adalah membajak truk yang membawa kokain itu lalu membawanya ke gudang. Ketika Sabar pulang ke rumah, istrinya yang berpenampilan seksoi sedang menerima tamu orang tua teman anaknya. Sabar yang sedang galau menawari pria ini untuk meniduri istrinya. Pria ini terkejut dan langsung pergi. Istri Sabar tidak terima diperlakukan seperti itu oleh suaminya sendiri. Sabar makin marah dan langsung menamparnya. Si koplak Modi dipasangkan dengan Arnaud yang sedang mencari mobil curian untuk digunakan dalam perampokan ini. Sementara itu, Tony dan si Kailan bertugas untuk menculik kepala pelabuhan saat keluar dari sebuah bar. Tu devrais pour inspecteur gadget ou quoi toi? Tu sors des outils comme ça? Tu vas capter le signal de la clé. Sedangkan Momo dan kawan Liana menyekap seorang perempuan yang diketahui istri dari supir yang akan membawa truk kokain itu. C'est lui. T'es au courant que ton mari fait le chauffeur pour des dealers de drogue? Hé, ça se passe là. T'entends ce que je te dis ou pas? Dengan alat canggihnya, Arnaud dan Modi dengan mudah membuka kunci mobil. Tu te contentes de faire ce qu'on a dit? Saat hendak membawa kepala pelabuhan itu, Tony mendapat perlawanan dari si PSK.
Bouge pas, bouge pas. Oh. Reste là pour qu'on parle, toi. Setelah dipukuli suaminya, Carol Lee mengadu kepada Sophia ingin pergi dari rumah ini dengan putranya. Sophia menenangkannya karena jika dia memaksa, Carol Lee tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Lalu, Carol Lee membuka sebuah fakta. Selama 30 tahun, Hasan hanya dihukum 6 bulan dari tuntutan 10 tahun dalam kasus perdagangan manusia. Sophia pun tahu mengenai hal itu, namun dia tidak cukup bukti. Ternyata, saksi sebenarnya telah dibunuh oleh Hasan, dan mereka adalah orang tua Sophia. Carol Lee mengetahui hal ini dari Sabar. Sontak, Sophia terkejut saat mendengarnya. Misi perampokan dimulai. Mehdi dan timnya menempati posisi masing-masing. Tony menyiksa kepala pelabuhan untuk mengatakan nomor kontainer yang berisi kokain. Anak buah Chris kesulitan untuk menghubungi kepala pelabuhan yang sedang disekap. Situasi bertambah buruk karena ternyata kepala pelabuhan ini mengidap epilepsi. Liana yang cerdas punya ide. Dia minta rekannya untuk mengirimkan foto supir tersebut. Mengetahui ada yang tidak beres, anak buah Chris berkoordinasi dengan anggota lainnya yang sedang memegang GPS kontainernya. Liana akhirnya menemukan supir truk tersebut. Poisson fraîche, c'est 2 euros. Casse-toi, je te dis. Mais ouvre, comme ça je te montre. Dia mengancam agar pria ini menuruti perintahnya atau istrinya akan dibunuh. Truk itu dikawal untuk dibawa ke gudang. C'est bon, je suis dans le cours. Putain. Largue le gars et je vous rejoins en gare. Déconne pas, hein. J'ai vu des caméras. Nee, nog altijd niks. Moi, je fais quoi? Rien. On s'approche là. Ok, on est bon. Drie, twee. Voorzichtig daar, hè? Permaturgas gaan de meeting. Tim sempat melumpuhkan sebuah mobil yang bermaksud menghalangi misi mereka. Laisse-la passer. Continue, continue, t'arrêtes pas. Donne tes mains, enfoiré, donne tes mains. Bouge pas. Sesampainya di gudang, kokain-kokain yang disembunyikan di dalam boneka itu dipindahkan ke dalam mobil van. C'est bon, c'est la co. On la charge. Maudit, dépêche, dépêche. C'est bon, c'est bon. Allez. Maudit passe, wesh. Il reste des peluches en bas. Tiba-tiba musuh datang ke gudang ini melancarkan serangan. Kontak senjata pun pecah. Saat Tim akan kabur, Modi terjatuh dari motornya. Tim berkumpul di sebuah lokasi. Ok. Tiens, tiens.
Liana dan kawan-kawannya tampak sedih karena memikirkan keselamatan Modi. Tak lama kemudian, si bangke menghubungi Mehdi untuk memberitahu lokasi pertemuan. Dia minta Liana dibawa dalam pertukaran ini. Sementara itu, Modi yang terluka parah dipaksa Chris untuk menunjukkan lokasi persembunyian timnya. Sophia yang ternyata sedang hamil memeriksakan kandungannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah bayi dalam kandungannya itu darah daging dari Anto ini yang kini pergi meninggalkannya? Sophia merasa tidak sanggup menemui Hasan setelah dia mengetahui fakta sebenarnya. Di depannya, Sophia tampil baik-baik saja seakan tidak tahu fakta ini. Dia menerima keputusan Hasan untuk menjadikan dirinya sebagai penerus kerajaan bisnisnya. Sophia mengaku pandai mengelola keuangan tapi bukan cara menghasilkannya. Jika itu masalahnya, Hasan akan mendampinginya sampai Sophia bisa. Malam itu, Mehdi dan Liana menyerahkan kokainnya kepada komplotan Sabar. Setelah memastikan kokain itu aman di dalam mobilnya, si bangke hendak membunuh mereka berdua. Tapi tiba-tiba tim langsung membidik kepalanya dan kontak senjata pun kembali pecah. Ouais, c'est bon. T'es mort. Salah seorang komplotan mafia itu menjadikan Sanes sebagai tamengnya. Untungnya Mehdi berhasil menembaknya. Sanes akhirnya berhasil diselamatkan. Seorang anggota Sabar yang bernama Kevin dibiarkan hidup untuk membawa narkoba itu kepada bosnya. Mehdi sengaja merekamnya lalu dikirimkan kepada Sabar. Kemudian tim kembali berkumpul. Mereka mendapat informasi dari adik Modi jika Modi berada di UGD rumah sakit setelah ditemukan sebuah taksi di jalan raya 8 km dari dermaga. Denikyu memberitahu Sabar ayahnya ingin bertemu karena masalah yang terjadi di dermaga. Tiba-tiba sebuah mobil muncul melancarkan serangan kepada mereka yang diduga dari kelompoknya Chris. Chris melampiaskan kemarahannya kepada Sophia karena Sabar merampok 300 kilo kokain miliknya. Sophia dipaksa untuk menyampaikan pesan kepada Sabar untuk menyerahkan kembali barang miliknya jika dia mau selamat. Hasan meluapkan kemarahannya kepada Sabar. Putranya ini telah mempermalukan dirinya karena perampokan tersebut. Sabar diperintah untuk menyerahkan kokain itu kepada dirinya. Dan selanjutnya Hasan tidak ingin melihat wajahnya lagi. Apapun yang dia katakan, Sabar harus menyampaikannya lewat Sophia. Caroli telah minggat dari rumah dengan putranya ke rumah orang tuanya. Meski begitu, dia meminta Sophia agar tidak marah kepada Sabar karena kasus orang tuanya. Dia tahu Sabar masih menyayangi Sophia sebagai saudara sepupu. Karena itu, selama ini dia merahasiakannya. Sophia lalu mengatakan dirinya sedang hamil. Karena anaknya kelak tidak ingin tumbuh dengan seorang monster, dia berencana untuk menyingkirkan Hasan. Caranya, Sophia akan mengadu dombakan antara Hasan dan Chris. Dia akan meyakinkan Chris jika otak pencurian kokain itu dilakukan oleh Hasan. Mehdi dan timnya membubarkan diri. Vas-y, on a fait le job. Allez, fais gaffe à moi, ok? T'inquiète. Ta famille, c'est ma famille. Mehdi berpesan kepada Liana untuk menjaga dirinya dan Modi. Setelah itu, dia bawa Sanes untuk dipulangkan kepada ibunya. Sophia kembali menemui Hasan. Ketua mafia ini ternyata sudah mengetahui tentang detail perampokan yang dilakukan Liana dan timnya dari seorang oknum polisi. Denikyu saat ini diperintah untuk mengambilnya dari tangan Sabar. Hasan berencana untuk mengembalikan kokain itu kepada Chris dan membayar kompensasinya. Disinilah Sophia melakukan rencananya. Dia mengusulkan kepada Hasan agar tidak mengembalikan kokain itu kepada Chris. Kita sangkal semuanya, dan untuk Sabar, kirim saja ke Maroko sampai semuanya reda.
Tanpa adanya bukti, Chris tidak bisa menuduh mereka sebagai pelakunya. Untuk kokainnya, Sophia akan menjualnya di Prancis dengan setengah harga. Mereka sepakat Sophia akan mengurus Chris dan Hasan yang mengurus anak-anak itu yang dimaksudkan kepada Liana dan kawan-kawannya. Virgil diperintah oleh Hasan untuk memberikan tiket penerbangan kepada Sabar menuju Casablanca malam ini juga. Sabar sadar tujuan ayahnya untuk melindungi dirinya, namun karena merasa rumahnya di Brussels dan Antwerp, Sabar pun menolaknya. Sophia menghubungi Denique agar dia mengantarkan kokain itu ke lokasi penyimpanan yang Sophia mau. Sanes meminta ponsel miliknya dikembalikan, tapi Mehdi menolaknya karena dia masih membutuhkannya. Sanes senang bisa bertemu lagi dengan ibunya. Tak lama kemudian, ponsel itu kembali berdering. Mehdi mengira itu adalah Sabar, namun ternyata dia adalah Hasan. Mehdi merasa sudah melakukan apa yang mereka mau, tapi Hasan minta dia menyerahkan Liana karena tertangkap di kamera pengawas. Hasan berencana untuk menyingkirkan Liana karena dia berpotensi membocorkan rencananya. Mehdi bergegas pergi karena Liana dan kawan-kawannya sedang terancam. Sophia melakukan pertemuan dengan Chris. Dia mengatakan kokain itu berada di tangan pamannya. Sophia mengira Hasan akan mengembalikannya kepada Chris, namun ternyata dia menyimpannya karena tidak ingin Sabar dituduh merampoknya. Sophia minta waktu kepada Chris untuk meyakinkan pamannya agar mengembalikan kokain itu. Jika dia gagal, Chris mendapatkan perangnya dengan Hasan. Liana mengunjungi Modi yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat dia sedang ke toilet, datang Denique untuk membunuh Modi. Liana hendak menyerang balik Denique, namun seorang perawat menghalanginya hingga Denique membantai mereka semua. Beruntung Liana bisa lolos karena Mehdi datang tepat waktu. Karena cewek tomboy ini tidak terima sahabatnya dibunuh, Mehdi memberinya pistol untuk balas dendam, tapi Liana melemparkannya lagi. Hasan menghubungi Mehdi untuk menyerahkan Liana kepadanya, jika tidak keluarganya akan menjadi korban. Mehdi langsung menghubungi Anissa agar tidak meninggalkan rumah, tapi teleponnya tidak diangkat karena Anissa dan Sanes dalam perjalanan pulang ke rumah mereka. Kesimpulannya, Mehdi dibuat pusing setelah masalah dengan si Sabar tuntas. Kini dia harus berhadapan dengan dedengkotnya. Tiba di rumahnya, Anissa kembali tancap gas saat melihat seorang pembunuh menunggu mereka. Saat Denique berhasil mencegatnya, Anissa langsung menabraknya sebelum dia menembak. Sementara itu, tim kepolisian menyergap Hasan yang jadi DPO di negara ini. Lantas, siapakah informannya? Dan ternyata Sabarlah yang melakukannya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.